Bonjour, aku Chloe dan aku tinggal di kota Toulouse, Perancis. Aku mengerjakan debut novel romanku tentang sepasang kekasih yang ditakdirkan untuk bersama, terlepas dari semua rintangan yang mereka hadapi. Jika kalian suka mendengarnya, maka tinggalkan. Bu! Tersesat di dunia fiksi bodohmu lagi. Jika kalian suka mendengarnya, maka tinggalkan komentar. Itu Cedric, kakak laki-lakiku. Tapi aku meragukannya karena kami sama sekali tak punya kesamaan. Dan dia itu rasa sakit luar biasa di Oh ya, kurasa kalian bisa bilang aku ini introvert dan aku bermimpi menjadi novelis roman terlaris, mencari nafkah dengan melakukan hal yang kucintai. Hanya saja mimpi tak selalu berjalan sesuai rencana dan penerbit sepertinya tak menyukai naskahku. Sementara Cedric adalah setan yang menyamar, yang tujuan utamanya adalah membuat hidupku sengsara. Dia mematikan alarmku dan membuatku terlambat hadiri rapat, mengganti semua nama kontakku menjadi emoji, dan suatu kali aku terbangun melihat laptopku terbungkus plastik. Masalahnya, dia bisa lolos berperilaku tengil hanya karena dia dianggap tampan. Di mata penggemarnya, dia tak mungkin salah. Tinggal dengan Cedric merupakan ujian ketahanan. Jadi aku menghindarinya sebisa mungkin dan sekolah di sekolah swasta, alih-alih di sekolah negeri yang sama dengannya. Semuanya lancar hingga orang tua kami kehilangan semua aset. Dan kami tak punya pilihan lain kecuali pindah ke rumah mungil ini. Suatu malam aku turun ke bawah mengambil air dan kulihat ibu dan ayah terjaga hingga larut malam dengan tagihan yang menumpuk. Melihat mereka begitu membuatku sangat ingin membantu. Jadi hari berikutnya aku katakan ke mereka kalau sekolah negeri punya klub menulis kreatif dan kalau aku ingin pindah ke sana. Biaya sekolahku bukanlah beban lagi. Tapi pergi ke sekolah yang sama dengan Cedric bukan hal yang tepat, jadi aku bersikeras agar dia berpura-pura tak mengenalku sama sekali. Tetap saja, beberapa hari pertama sungguh buruk karena aku terus saja tersesat dan merasa begitu asing. Aku hampir tak menatap ke atas dan hanya mengenali siswa lain berdasarkan sepatu mereka. Syukurlah berkat cewek bersepatu sneaker pink dan putih, Emma. Dia satu-satunya yang sungguh melihatku dan saat kuceritakan padanya mengenai mimpi menulisku, dia sangat mendukung. Kami jadi sahabat dan aku bisa ngobrol tentang apa saja, bahkan kakakku yang menyebalkan. Semuanya lebih baik di sekolah tapi tidak di rumah. Orang tuaku masih terus berupaya menyembunyikan masalah keuangan mereka dan Cedric hanya menjadi Cedric. Apa dia tak bisa lihat kalau sekarang bukan saatnya untuk kelakuan badutnya? Aku membantu sebisa mungkin dengan bersih-bersih, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan bahkan bekerja paruh waktu di toko roti. Sementara dia benar-benar tak melakukan apapun. Kenapa kau tak bisa berhenti main-main? Santai sis, bahkan kalau kau punya masalah, semua stres ini akan membuat rambutmu beruban. Baiklah, bertingkahlah seperti orang bodoh dan tinggal di tempat bodoh ini selamanya. Aku akan dapatkan rumah lama kita sendiri. Setelah shift yang sibuk, aku hanya ingin pulang dan langsung tidur. Tapi ketika berjalan di sepanjang trotoar, kulihat Cedric sedang melakukan pertunjukan bodoh dan berisik. Dasar gelandangan egois dan konyol. Aku harus sungguh-sungguh menahan diri, kalau tidak tinjuku sudah pasti akan mendarat di wajahnya. Aku masih punya bab terakhir untuk diselesaikan. Badanku siap untuk istirahat, tapi aku tak bisa bersantai. Tidak jika aku ingin menyelesaikannya sebelum peluncuran buku Louis Beaumont. Dia adalah penulis favoritku. Aku sudah rencanakan berbulan-bulan untuk terbang ke Nice dan serahkan naskahku padanya. Tiba-tiba, lampu mati. Guys, sepertinya PLN memutus aliran listrik kita karena tagihan yang tak terbayar itu. Astaga, kita tak bisa hidup seperti ini. Jadi ku keluarkan sejumlah uang dari balik naskah. Itu uang perjalananku ke Nice. Tapi ini lebih mendesak, jadi aku harus lakukan yang harus kulakukan. Ibu, ayah, ini ada uang, hanya untuk membantu sedikit. Hari berikutnya, Cedric menerobos masuk ke kamarku dengan senyum sombong di wajahnya. Tebak siapa yang akan pergi ke Paris? Cobalah untuk tak terlalu merindukanku ya. Apa? Tapi di mana kau mendapatkan uangmu? Ibu dan ayah dong. Coba lihat. Itu uangku? Aku tak percaya ini. Kami bahkan tak punya listrik, tapi mereka memberinya uang untuk mengacau di Paris. Aku mendorongnya keluar dari kamarku dan membanting pintu. Aku selalu berusaha sebaik mungkin untuk tak mengecewakan mereka. Tapi mereka menyukai kakakku yang pecundang dan memanjakannya sampai busuk. Semua urusan keluarga ini membuatku lelah, jadi di hari sekolah aku menceritakannya ke Emma. Hanya saat ku coba bicara padanya, dia sepertinya teralihkan dan terus hanyut dalam alunan musik. Apa kau mendengarkan? Oh, maaf, tapi irama ini sungguh keren. Lihat, dia adalah pemenang kontes. Bukankah dia luar biasa dan berbakat? Ku tengok ponselnya dan melihat. Apa? Cedric? Jadi dia pergi ke Paris untuk kontes bodoh ini? Jangan membicarakan dia, oke? Itu kakakku yang egois dan tak perhatian yang selalu kuceritakan. Jadilah penggemarnya dan kita tak bisa lagi berteman. Semuanya menjadi lebih buruk saat Cedric pulang dan benar-benar membuat hujan dengan uang hadiahnya. Chloe, lihat semua uang yang dimenangkan kakakmu. Berkat bakatnya kita bisa kembali ke rumah kita yang lama. Kenapa semuanya terlihat begitu mudah untuk Cedric? Dia menyanyikan rap omong kosong dan menjadi selebriti. Sementara akulah yang harus relakan perjalananku, mimpiku. Paling tidak kami dapatkan rumah lama kami, tapi hari demi hari wartawan yang mengganggu ini membuatku gila.
Bagaimana Anda hasilkan lirik yang bermakna? Bermakna? Semua orang tahu rap itu sebenarnya bukanlah musik. Itu cuma suara berisik penuh dengan umpatan dan cacian. Iya, jangan pedulikan dia. Dia cuma ngambek karena tak sarapan. Tak ada yang bisa lepas dari nama Cedric, bahkan di sekolah. Tolong, kenalkan aku padanya. Kenapa kau begitu terobsesi dengannya? Apa kau tak ingat apapun yang kukatakan tentang betapa menyebalkannya dia? Ayolah, beri kesempatan pada musiknya. Aku tak percaya seseorang yang menulis lirik seindah itu bisa jadi seburuk yang kau katakan. Baiklah, kalau dia ingin menemuinya, maka akan kukabulkan keinginannya. Sudah waktunya dia lihat wajah aslinya. Kubuka pintu dan menunjukkan Emma ke dalam. Tiba-tiba, kami terselimuti taburan konfeti. Kenapa muka masam itu? Bom itu sambutan dahsyatku. Kau tahu berapa lama untuk bersihkan kekacauan ini? Ini kakakku, seorang idiot. Kakak idiot, M. Tapi kemudian aku berbalik melihat Emma sudah menyerap setiap perkataan Cedric. Aku tak tahan lagi. Waktuku lebih baik kuhabiskan untuk menulis. Pikiran gelisah melewati rasa takut. Matamu akan temukan mataku. Cinta akan mengikat kita seperti 9 nyawa kucing. Wah, itu sempurna. Tunggu, suara itu terdengar tak asing? Oh, astaga, laki-laki ini begitu tampan. Bonjour, saya Pierre, kolega Cedric. Apa dia ada di rumah? Ya, biar kutunjukkan jalannya. Untuk apa kau mencarinya? Kami sedang berkolaborasi, jadi aku di sini untuk berlatih. Sebagai penyanyi senior, aku juga bantu Cedric membangun pertunjukan dan koneksi di industri ini. Dia luar biasa, ya kan? Setelah hari itu, Pierre lebih sering mengunjungi rumahku. Ternyata, dia laki-laki yang manis dan lembut, yang selalu membawakan kami hadiah seperti bunga dan lilin beraroma. Setelah makan malam, dia bahkan membantuku cuci piring. Bagaimana mungkin seorang malaikat bekerja dengan kakakku yang setan? Suatu hari saat aku keluar dengan Emma, tiba-tiba dia melingkarkan lengannya padaku dan berkata, "Kau sungguh kelihatan ceria akhir-akhir ini." Itu mungkin karena Cedric lebih sering tampil di acara musik. Apa maksudmu itu tak ada hubungannya dengan Pierre? Ayolah Chloe, itu terlihat dari wajahmu. Baiklah, dia sangat baik. Dan senyumnya secerah mentari. Bagaimana bisa kudekati seseorang sepertinya? Kenapa kau tak awali dengan sepucuk surat cinta? Kuterima saran Emma dan menuliskan surat paling romantis yang pernah ada, lalu membawanya ke perusahaannya. Jika ada yang bertanya, aku akan bilang aku di sini untuk menemui kakakku. Hah? Apa mereka bertengkar? Aku mendatangi Pierre dan bertanya padanya apa yang terjadi. Oh, bukan apa-apa. Cedric hanya stres karena jadwalnya yang padat. Yang benar saja, seolah-olah rap omong kosong ini bisa membuat stres. Sekarang ini momenku, jadi kuselipkan surat itu ke tangan Pierre kemudian berlari pergi. Aku masih diliputi kegembiraan saat sampai di rumah. Hanya saja Cedric merusak suasana hatiku dengan duduk di sana terlihat seperti habis menelan tawon. Oh tidak, apa semua pesta di dunia hiburan terlalu melelahkan? Sungguh tragis. Diamlah Chloe, pemimpi sepertimu tahu apa. Pemimpi? Paling tidak aku bukan idiot yang dangkal dan egois. Kukorbankan segalanya agar kau bisa mengejar karir rap bodohmu itu. Dan yang kau lakukan hanya bertingkah seperti orang brengsek yang tak tahu berterima kasih. Dewasalah dan berhenti bersikap kekanakan. Aku berharap dia balas memakiku, tapi sebaliknya dia memberiku tatapan kosong, lalu dengan gontai pergi ke kamarnya. Dia tak turun makan malam atau apapun selama 3 hari ke depan. Rumah ini tentunya sangat sunyi tanpanya. Tapi dia orangnya santai dan semuanya akan segera balik normal, ya kan? Kurasa sebaiknya kunikmati ketenangan selagi aku bisa. Hari berikutnya Emma muncul di rumahku dalam keadaan sedih. Apa Cedric di sini? Dia tak menjawab pesan atau teleponku. Hah? Kalian berdua saling berkirim pesan? Aku hanya penasaran apa dia baik-baik saja. Sungguh tipikal dirimu yang bicara dengannya di belakangku. Yang membuatku heran, Emma dengan tak sabar menerobos melewatiku begitu saja dan lari ke kamar Cedric. Kemudian dia kembali muncul membawa catatan. Cedric sudah pergi. Astaga, betapa tak bertanggung jawab dan impulsif. Dia sungguh tak peduli tentang siapapun kecuali dirinya sendiri. Cukup, aku tak mau dengar kau jelekkan kakakmu lagi. Apa kau tak bisa lihat dia sedang berjuang keras dan menunjukkan tanda-tanda depresi? Siapa yang tak peduli dengan keluarga di sini? Dan kau sungguh percaya kau ini lebih baik darinya? Ledakan Emma membuatku tercengang. Apa Cedric sungguhan depresi? Bagaimana aku bisa tahu kalau dia selalu main-main? Malam itu, ibu dan ayah terus khawatir tentang hilangnya Cedric. Dia memberikan semua yang dia punya untuk membantu kami, sementara kami tak bisa lakukan apapun untuk membantunya. Ingat saat dia tampil di jalanan, dia memberikan pada kami semua uang yang dia hasilkan. Dan dia selalu berusaha menghibur kami sementara semuanya terpuruk. Cedric hanya ingin mengikuti kontes rap untuk memenangkan lebih banyak uang. Dia sangat gugup, tapi kami percaya padanya. Jadi kami berikan uang itu untuk mendaftar. Oh Tuhan, jadi aku salah paham dengannya selama ini? Tiba-tiba aku ingat lagu kemenangan yang Emma bersikeras agar aku mendengarkannya. Aku naik ke atas ke kamarku dan menyalakannya. Itu tentang kami, keluarganya, tercinta. Ternyata dia bukanlah pecundang menganggur seperti yang kukira. Dia selalu memasang wajah bahagia untuk membangkitkan semangat orang lain, sementara diam-diam bergumul dengan rasa sakitnya sendiri. Aku harus menemukannya dan minta maaf segera.
Jadi aku pergi ke Pierre untuk minta tolong. Aku tidak menyangka dia sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Seharusnya aku tahu kalau dia menderita dan tak membebaninya dengan pekerjaan. Tapi akan ada pertunjukan penting yang akan datang. Jika Cedric tak muncul, dia melanggar kontraknya dan harus membayar jumlah yang sangat besar sebagai kompensasi. Oh tidak, itu tak baik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau tahu tidak, kau terlihat begitu mirip dengan Cedric. Bagaimana kalau kau menyamar sebagai dia? Tapi bagaimana? Jangan khawatir, tim tata rias kami adalah yang terbaik, tak akan ada yang tahu. Semua ini kedengarannya gila, tapi sepertinya aku tak punya pilihan lain. Keluargaku tak mungkin berhutang lagi karena hal ini. Menjadi sedekat ini dengan Pierre membuat hatiku berbunga-bunga. Dia mengajakku untuk makeover, lalu aku belajar lip sync dan tampil di panggung. Aku bahkan berusaha jalan dan bicara seperti kakakku. Aku merasa tak enak karena menipu penggemarnya. Tapi aku tak bisa ambil resiko Cedric terkena masalah besar. Hanya sekali ini saja. Kadang aku juga lip sync, tak jadi masalah. Aku merasa sedikit bingung, lalu tiba-tiba ada satu kru panggung di atasku yang tak sengaja jatuhkan kunci pas. Itu bisa saja mengenaiku kalau Pierre tak bergerak cepat dan menyelamatkan. Sekarang kami berlatih dan astaga, sibuknya. Pierre bersamaku sepanjang waktu dan sangat mendukung. Kami juga tak pernah berhenti mencari Cedric bersama-sama. Aku merasa hubungan kami semakin erat, tapi aku tak tahu kenapa dia belum bertindak. Mungkin surat pertamaku tak cukup jelas, jadi aku menyelinap ke ruang Pierre dan tinggalkan satu lagi untuknya. Baru kemudian di hari itu, kulihat dia terpaku pada ponselnya, jadi aku melirik sekilas. Hah? Dia sedang mengirim pesan ke seseorang dengan nama panggilan yang sangat lebay. Tentu saja, dia tak tertarik karena dia sudah kencan dengan orang lain. Oh tidak, aku harus tarik surat keduaku sebelum kupermalukan diriku sendiri. Aku lari ke ruangannya, tapi tak bisa menemukannya dimanapun. Tunggu, apa ini? Ini dia malam besar itu. Aku benar-benar ketakutan. Pierre tersenyum dengan manis padaku dan menggandeng tanganku. Kami berbagi pandangan, kemudian naik ke panggung bersama. Ada begitu banyak orang di luar sana. Kakiku rasanya mati rasa. Tapi kemudian kulihat Emma berseri-seri kepadaku dari baris depan dan kegelisahanku reda kembali. Dengan cepat kutemukan irama, lalu melakukan lip sync dan menari dengan sempurna. Tapi di tengah lagu, lampu panggung tiba-tiba mati dan sesosok bayangan menuju ke arahku. Cedric? Para penonton berdecak kagum, lalu tepuk tangan kegirangan saat Cedric lanjutkan pertunjukan selanjutnya. Selama waktu istirahat, semua orang pergi ke belakang panggung dan melihat Pierre mencengkram lengan Cedric. Cedric, kau dari mana saja? Kami semua sangat khawatir padamu. Hentikan aktingmu. Kau hanya memperalatku untuk memperkaya dirimu sendiri. Memaksaku melakukan pertunjukan demi pertunjukan dan saat aku sudah kelelahan, kau memaksaku lip sync. Apa yang kau bicarakan? Pertunjukan ini membantumu mendapat dukungan. Memulai di industri ini memang sulit. Hei, aku bahkan meminjami uang untuk dapatkan rumahmu kembali. Maksudmu uang yang kau pakai untuk mengikat kakakku dengan kontrak bodoh ini? Kau paksa Cedric bekerja secara eksklusif denganmu, tampil gratis selama 2 tahun untuk melunasi hutangnya. Tapi menurut tanda terima untuk setiap pertunjukan, uang yang seharusnya ia terima telah melebihi jumlah hutangnya padamu. Oh, apa-apaan? Kaget sekali? Kini kami punya semua bukti untuk melawanmu. Memangnya kenapa? Toh Cedric sudah menandatanganinya. Kontrak adalah kontrak. Melanggarnya maka kau dikeluarkan dari perusahaan dan dipastikan kau tak akan pernah mendapat pertunjukan lagi. Seluruh keluargamu akan menjadi miskin seperti sebelumnya. Kurasa tidak. Apa yang publik akan katakan kalau dia tahu kau sudah menggodanya selama ini? Lalu saat dia menolakmu, kau memanipulasinya dan memaksanya bekerja terlalu keras? Berapa lama kau tahu? Cukup lama untuk mengungkapmu. Sekarang kau punya 2 pilihan. 1. Batalkan kontrak dalam waktu 24 jam dan bayar kakakku kelebihan uang yang kau eksploitasi darinya. Atau 2. Kami akan beritakan perbuatanmu dan lihat apa kau bisa bertahan di dunia hiburan setelahnya. Aku tak membencimu karena berbuat jahat padaku, tapi kesepakatan ini tak adil. Pierre kelihatan gugup dan marah, kemudian bergegas pergi begitu saja. Aku berpaling ke kakakku yang bodoh dan menyebalkan lalu memberinya pelukan erat. Aku minta maaf salah paham denganmu sebelumnya. Kenapa kau tak cerita ke kami kalau kau pinjam uang untuk dapatkan kembali rumah kita? Aku tahu kau sangat ingin rumah kita kembali. Jadi aku mengikuti kontes itu tapi hadiah uangnya tak cukup. Saat itulah aku minta Pierre. Bodohnya aku, kalau kau tak temukan kontrak dan tanda terima itu, aku masih percaya kebohongannya dan bekerja hingga kelelahan. Jadi kau menerima pesanku? Aku hendak menutup semua koneksi di dunia ini. Tapi hari itu aku merasa sangat gelisah, jadi kubuka ponselku dan melihat pesanmu. Pasti karena telepati saudara kandung. Satu lagi, Emma, kau sungguh membantuku temukan diriku lagi. Bagaimana menurutmu? Mau jadi pacar rapper superstar? Ya, aku mau. Tolong jaga seminimal mungkin hal-hal berbau mesra di depanku. Untungnya aku terselamatkan saat seorang kru panggung memanggil Cedric untuk kembali ke panggung. Kau tahu, tak mudah bagi kami para artis mendapat panggung besar, sungguh sebesar panggung ini. Selalu ada harga yang harus kami bayar untuk kesuksesan itu. Karenanya aku selamanya berterima kasih pada keluarga dan teman-teman hebatku yang selalu mendukungku. Dan ucapan terima kasih untuk adikku yang jadi inspirasiku untuk lagu ini. Kemudian dia mulai menyanyikan rap puisiku.
Iramanya dan puisinya mengalun, benar-benar membuat kerumunan penonton bersemangat. Dia ini seniman lirik yang jenius. Setelah pertunjukan, Cedric menerima sebuah video dari Pierre. Cedric, aku minta maaf karena memanfaatkanmu. Aku sangat menyukaimu dan ingin menjagamu tetap dekat. Akan kubayar hutangku padamu kemudian mengambil cuti dari dunia hiburan. Aku sungguh berharap suatu hari nanti kau bisa memaafkanku. Phew, semua drama itu begitu besar untuk ditangani seorang introvert sepertiku. Sekarang telah kunikmati waktu sendiri untuk memulihkan diri. Berkat rap Cedric, lusinan penerbit menghubungiku untuk puisiku, termasuk mereka yang sebelumnya menolakku. Astaga, apa aku salah lihat? Surat dari Louis Beaumont sendiri. Aku tak sabar bertemu dengannya langsung. Dan kalian tetaplah mengusahakan mimpimu. Mungkin ada malaikat rahasia sedang dalam perjalanan untuk membawakanmu kesempatan yang luar biasa.